Pemirsa, Abizar Al-Ghifari, putra mendiang Ustadz Jeffrey Al-Bukhari, dibuat meradang oleh ulah seorang pria yang telah melakukan pengerusakan di kafe miliknya di kawasan Pejaten, Jakarta Selatan. Dalam akun Instagramnya, Abizar mengunggah sebuah video saat seorang pria menendang salah satu lampu saat dirinya hendak menaiki tangga kafe. Tak hanya itu, Abizar juga menuliskan sebuah caption, "Pesan buat teman-teman, kalau datang ke tempat umum, jangan merusak barang ya. Jangan kayak abang jago ini yang nendang lampu tangga di kafe gua." Lantas, apa tanggapan Umi Pipik perihal pengerusakan kafe milik Abizar? Awalnya juga saya nggak tahu. Saya kan pas ada acara, terus pulang-pulang itu pas pulang di rumah si Abi tuh ngetok-ngetok kamar saya kan. Itu udah malam itu. Saya mau tidur, pokoknya udah habis selesai acara. Pulang ke rumah belum ketemu Abizar. Jadi mungkin pas Abi pulang baru ngetok kamar saya, dia bilang, "Umi lihat nggak?" "Lihat apa?" gitu kan. Karena emang belum lihat-lihat. "Itu di IG aku." "Ya apa emang?" "Enggak, itu kafe ada yang rusak tuh. Lampunya apanya?" gitu. Akhirnya saya lihat kan, saya dikasih lihat. "Oh iya." Terus udah ini orangnya udah diajak ngobrol, saya bilang gitu. "Awalnya gimana ya?" Dia juga pada nggak tahu kan. Posisi juga pas mungkin lagi nggak ada di sini kali mungkin ya, Abinya juga, tapi lihat di CCTV kan, dan itu kan jelas banget. Saya ngelihatnya aja juga kesel gitu, maksudnya ya ini ya orang yang lihat juga pasti ini orang gimana sih gitu, kayak disengaja punya masalah apa gitu ya, kok begitu. Itu kan lampu juga buat tanda ya gitu, jadi ya harusnya dia paham gitu. Ya mungkin aku nggak tahu ya kalau emang ini udah bukan maksud untuk memviralkan, mungkin hanya saat Abi posting pun juga Abi baik Alfi ya yang punya kafe ini mungkin hanya ingin sebatas memberitahu bahwa adab tuh lebih tinggi dari ilmu loh gitu. Mengetahui jika kafe milik putranya dirusak oleh orang yang tak bertanggung jawab, tentu saja membuat Umi Pipik kesal. Apalagi kafe milik putranya ini bukan hanya sekedar tempat anak-anak muda nongkrong, melainkan juga digunakan sebagai tempat untuk kajian. Benarkah tindakan pria tersebut dilakukan dengan sengaja? Memang ini kafenya ini memang lebih banyak tuh anak-anak muda yang nongkrong di sini. Tetapi bukan hanya sebatas nongkrong gitu. Di lantai atas itu ada kajiannya juga. Kita ada ngobrol santai tentang agama sama si Alfi. Kadang Alfi pun juga ngundang ustadz-ustadz yang lain juga gitu. Dan jadi memang bukan sebatas tongkrongan tapi lebih banyak tongkrongannya manfaat. Iya kan dia lihat. Saya juga bingung nih orang ini lihat atau enggak sih, lihat lampunya atau enggak, kan jelas-jelas itu lampunya di situ. Ya kan, dan sengaja bener-bener, kecuali dia kesandung, itu hal yang nggak disengaja, wajar gitu, kita nggak akan kesel gitu. Tapi kan jelas-jelas dia berhenti dulu, terus dia seperti kasih penekanan gitu, seperti bener-bener ditendang gitu, dipecahin gitu. Meski dilanda rasa kesal, Umi Pipik mencoba berlapang dada untuk memaafkan perilaku orang tersebut, namun tidak dengan Abizar yang terlihat kesal dengan ulah pria yang sudah merusak kafenya. Bahkan Abizar sempat ingin melaporkan pria tersebut ke pihak berwajib. Lantas apa tanggapan Umi Pipik perihal keinginan Abizar yang ingin melaporkan pria tersebut? Benarkah Umi Pipik meminta Abizar menyelesaikan secara damai? Ya aku sih udah nasihatin dia untuk nggak gampang emosi, maksudnya tahan dulu gitu. Kan kita udah kasih info nih ke orang, ya kali aja nih orang yang nendang lampu itu dia ngelihat dan dia sadar dengan perbuatannya gitu. Kalaupun ada itikat baik ya sudah kita terima baik-baik kan gitu, nggak perlu sampai ke jalur hukum, nggak perlu gitu. Maksudnya lebih ke ya udahlah, mungkin dia lagi lelah gitu aja ya. Sementara itu, sempat membuat pengakuan jika dirinya mengalami obsessive compulsive disorder atau OCD ekstrim kepada sahabatnya, Ricky Cuaca. Aliando Syarif membuat pengakuan mengejutkan perihal penyebab dirinya bisa mengalami OCD hingga membeberkan alasan dirinya memutuskan rehat sejenak dari industri hiburan tanah air di saat karirnya tengah berada di puncak.
Benarkah Aliando mengalami masalah berat dalam keluarganya yang membuat dirinya menderita OCD ekstrim? Benarkah Aliando mengalami tindak kriminal? Sekarang ngomongin soal lu udah sehat, 99%. means udah mau almost sehat dong. Ya, almost sehat. Sekarang dari lu sendiri ketika lu udah mulai bangkit lagi nih, ya kan? Apa yang sebenarnya terjadi ketika lu terkena penyakit OCD itu? Apa yang terjadi sebenarnya? Jujur sebenarnya gue ini bukan sebabnya itu bukan karena penyakit OCD gue menghilang. Karena OCD itu hanyalah dampak dari masalah ini. masalah yang pertama ini. Bukan, ada lagi masalah. Nah, ini sebuah Yang mana kriminalitas. Oh, oke. Jadi Oke, ada iya. jadi ada kasus kriminal yang terjadi di dalam rumah gue. Kriminal ya. Habis itu terkenal gue OCD. Jadi ada yang bilang Ali kena OCD gara-gara dihujudge gini-gini, gara-gara dibully gini-gini. Padahal nggak ada sama sekali. Atau mungkin karena udah nggak laku katanya gini-gini, nggak ada yang apa. Karena ada juga beberapa yang mengatakan kayak gini, Aliando bikin berita tentang OCD itu biar karena dia ada project baru atau bikin naikin nama Iya. dia, ada juga yang kayak gitu Terus beritanya. ada yang bilang juga udah nggak ada yang calling lagi, udah nggak ada yang bukan calling, udah nggak ada tawaran kali katanya gitu. Padahal pada semestinya gue lagi masalahnya ini yang kenapa gue terkena OCD bukan karena hal itu, tapi karena memang ada situasi kriminal di dalam rumah gue, lalu terkenal gue OCD. Ya, Aliando mengaku jika penyebab OCD ekstrim yang dialaminya lantaran mendapat tindakan kriminal yang dilakukan oleh orang yang paling dekat dan sangat dipercaya. Aliando mengaku jika dirinya dipaksa bekerja untuk menghasilkan pundi-pundi rupiah dan diancam akan disiksa kalau dirinya tak melaksanakan perintah orang tersebut. Sayangnya, Aliando masih enggan membeberkan secara detail tindak kriminalitas yang dialaminya. Lantas mengapa Aliando tak melaporkan orang tersebut ke polisi? Tapi gini, gue masih bingung kayak, lu bilang kan ada kasus kriminal, oke lah mungkin ada beberapa hal yang mungkin gak bisa lu sampaikan gitu. Kok nggak ada yang bilang kok nggak lapor polisi? Iya. Nah, Itu pertanyaan gue, kenapa lu tidak melapor kasus ini tuh ke polisi? coba gitu berapa loh? orang yang kena hipnotis terus bisa ngelapor polisi? Nggak ada. Bukan hipnotis lah, kena manipulasi? Nggak ada, karena nggak ada bukti. Berarti kriminal Paling- itu salah satunya adalah manipulasi. Manipulasinya lebih ke psikis gitu-gitu. Kan dijahatin. Ada namanya emotional abuse. Nah, di sana abuse-nya kena ke dalam mental gue. Berarti sampai sekarang lu belum ada keinginan untuk laporan ke polisi? Nggak ada buktinya. Siapakah orang itu? Ada. Dia sekarang megang ada salah satu akun konten gua, dia yang punya, dan itu yang nonton lumayan banyak. Jadi dari orang itulah akhirnya lu terjadi menderita OCD seperti ini atau kan? ada kalau bisa dibilang kasus gue ini hampir ada namanya domestic abuse. Domestic abuse itu kayak gua dipaksa untuk bekerja untuk menduiti mereka. Kalau enggak gua akan disiksa. Berat sih, maksudnya mungkin gua kalau ngalamin hal yang dialami oleh Ali, mungkin gua pun juga bisa jadi kayak dia atau mungkin bisa jadi lebih parah gitu loh. Maksudnya ini udah tindakan yang benar-benar di luar batas kewajaran juga sih, tindakan kriminal yang menurut gua udah nggak masuk akal gitu loh, dan diterima oleh sosok Ali yang masih kayak umurnya tuh kayak ya masih muda lah gitu loh, kayak masih belum bisa untuk kayak menerima hal-hal yang seperti itu sebenarnya gitu loh. Mendapat tindakan kriminal, namun nyatanya Aliando tak bisa berbuat banyak untuk melaporkan orang tersebut ke polisi lantaran tak memiliki cukup bukti, rupanya membuat Aliando terkena guncangan mental yang hebat. Aliando bahkan memilih kabur ke Pulau Jawa demi bisa lepas dari orang tersebut. Benarkah Aliando hanyalah salah satu korban dari orang tersebut? Ada nggak satu orang yang sangat support lo ketika lo mendapatkan penyakit itu, OCD itu, pasti ada orang yang ngurusin lo dong? Ada yang ngurusin gue, itu keluarga gue juga sendiri, sama gue sendiri. Jadi yang paling support adalah pasti keluarga. pasti keluarga sendiri. Jadi gue minta izin untuk malah gue langsung kabur gitu. Tapi ketika lo, ketika lo kabur, lo sendiri kabur. Sendiri kabur. Yang ngurusin lo siapa? Nggak ada sendiri.
makan apa semua sendiri ketika lu kabur Iya, itu. sendiri kan normal sendiri. Di saat lu lagi kayak under pressure, di saat lu ketika lu kayak batin lu lagi terguncang, tiba-tiba lu memutuskan untuk kabur tanpa ada yang tahu. Iya, Boleh tahu nggak, lu kabur kemana waktu itu? gue keliling Jawa Sendiri? sendiri, keliling Jawa. Orang terdekat Ali. Tidak keluarga, dalam hal ini gue tekanin tidak keluarganya Ali, tapi orang yang dekat sama Ali, Menderita OCD, banyak yang menganggap jika Aliando mengalami gangguan jiwa, namun Aliando seolah tak peduli dengan anggapan tersebut. Aliando justru memilih fokus untuk sembuh dari OCD. Salah satu terapi yang dilakukan Aliando adalah kembali bermain film setelah 2 tahun memilih vakum. Lantas seperti apa support keluarga untuk kesembuhan Aliando? Benarkah Aliando kini sudah benar-benar pulih dari OCD? Ketika lu udah mulai OCD dan lu udah mulai berkarir lagi dengan lu main film, dan itu film itu lu main film itu adalah salah satu cara lu untuk bagaimana caranya agar Terapi. lu semacam terapi. Iya, benar nggak sih? Ketika lu juga main sinetron akhir-akhir ini pun juga salah satunya adalah terapi lu agar lu bisa lebih bersosialisasi lagi sama orang gitu loh. Dia memang kalau prosesnya itu dengan dia healing gitu. Sempat. Ali tuh kenal banyak banget psikiater sampai dia pintar dengan bahas masalah soal mental pun jadi mengerti dia. Mungkin 99% sembuh, tapi teman-teman wartawan juga harus tahu juga kalau misalnya penyakit ini tuh kan ketika sembuh, tapi bisa jadi kita nggak pernah tahu, nggak ada garansi untuk kayak tiba-tiba yang sembuh 100% kan.